Partai Amanat Nasional atau PAN adalah sebuah partai politik di Indonesia. Asas partai ini adalah akhlak politik berlandaskan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam. PAN didirikan pada tanggal 23 Agustus 1998 berdasarkan pengesahan Depkeham nomor M20 UM.06.08 tanggal 27 Agustus 2003. Kelahiran Partai Amanat Nasional atau PAN dibidangi oleh Majelis Amanat Rakyat atau MARA, salah satu organ gerakan reformasi pada era pemerintahan Soeharto, PPSK Muhammadiyah, dan kelompok Tebet. PAN dideklarasikan di Jakarta pada 23 Agustus 1998 oleh 50 tokoh nasional. Di antaranya, mantan Ketua Umum Muhammadiyah Profesor Dr. Haji Amin Rais, Gunawan Muhammad, Abdullah Thoha, Dr. Rizal Ramli, Dr. Albert Hasibuan, Tuti Harati, Profesor Dr. Emil Salim, Dr. Andes Faisal Bahri, dan lain sebagainya. Sebelumnya, pada pertemuan tanggal 5 hingga 6 Agustus 1998 di Bogor, mereka sepakat membentuk Partai Amanat Bangsa atau PAB, yang kemudian berubah nama menjadi Partai Amanat Nasional atau PAN. PAN bertujuan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material, dan spiritual. Setidaknya itulah mereka dulu. Itulah biografi awal mula PAN bisa hadir di negara ini. Nama-nama pendiri PAN di atas terlihat cukup populer hingga sekarang. Mereka masih jadi tokoh nasional yang santer dibicarakan publik, baik di media massa maupun media sosial. Terlihat ada Rizal Ramli juga sebagai pendiri PAN. Siapa yang tak kenal dengan Rizal Ramli? Sosok yang pernah menjadi bagian dari pemerintah 2014 silam, namun sudah dipecat dan bernasib sama seperti Anies Baswedan. Ya, itulah lika-liku PAN. Sepanjang perjalanannya berusaha menjadi capres selalu gagal, mentok selalu jadi cawapres. Di mana akhirnya setelah itu mereka bingung seperti kehilangan identitas. Mau merapat jadi abu-abu, tidak merapat enggak dapat kue kekuasaan. Kalau diukur berdasarkan grafik kurva, maka bisa dipastikan PAN makin merosot. Bisa jadi karena logistik yang sudah mulai menipis, bisa juga karena mereka memang sedang pecah antar sesamanya. Teori mana yang benar? Setidaknya, kalau kita melihat fakta, dengan mundurnya Hanafi Rais kemarin sudah menjadi petanda. Keretakan di PAN memang terlihat nyata. PAN sudah berada di ambang kehancuran. Isu keretakan PAN ini sudah terjadi sejak lama, yakni tahun 2018. Namun, karena dekat dengan Pilpres, semua emosi itu ditunda mereka melebur untuk tetap mempertahankan citra. Semua berawal dari secarik surat yang ditulis oleh para pendiri Partai Amanat Nasional atau PAN. Gunawan Muhammad, Abdullah Thoha, Albert Hasibuan, Tuti Harati, dan Zumrotun. Mereka membuat surat terbuka untuk Amin Rais. Mereka meminta Amin Rais mundur dari partai berlambang matahari tersebut. Amin Rais dinilai tak becus merawat PAN. Ketidakmampuannya ini membuat partai yang sekarang dipimpin Zulkifli Hasan itu terancam tak meraih ambang batas pada pemilu 2019 atau threshold. Sekali lagi, karena mereka di akhir tahun 2018 itu sempat menahan emosi dan melebur demi Pilpres, akhirnya PAN masih bisa bertahan. Mereka masih bisa dapat lolos threshold dan masuk ke Senayan. Setelah itu usai, lempar kursi terjadi di Kongres PAN. Terbentuklah dua poros, kubu Amin Rais dan Zulhas. Semua cerita ini bermula pada henggangnya klan Rais dari PAN dan berniat mendirikan partai baru. Mereka yang berada di kubu Amin diumpat oleh kader PAN yang bertahan sengkuni. Sontak Ketua DPW PAN DIY Nazarudin meradang dan balik menuding omongan Rizky layaknya buzzer cebong biru. Sudah tidak ada lagi cebong dan kampret rupanya. Yang ada hanyalah cebong dan sengkuni. Tapi dasar landasan kata cebong harusnya menjadi ciri khas pendukung pemerintah. Dan sayangnya, Partai PAN itu juga bukan bagian dari pemerintah. Lantas, di mana posisi mereka berada? Mereka pun sejatinya krisis identitas. Yang diolok sengkuni tak tahu harus mengumpat balik apa. Jadi main asal tuduh dengan memaki mantan kawannya dengan cebong biru, seolah dia bisa puas dengan memaki. Keduanya kasihan, mereka tak salah tapi saling umpat, saling lempar kursi di Kongres.
Padahal asal muasalnya jelas karena Amin Rais biang kerok yang membuat PAN tidak dapat maju. Kutukan kalimat Gus Dur terdahulu memang tak akan bisa lekang dari waktu. Amin akan selamanya jadi gelandangan politik. PAN dan partai baru yang akan dibuat nanti oleh Amin masih tetap punya hutang dengan Gus Dur. Dan itu membuktikan karma yang nyata. Semua karena satu orang pengkhianat yang gemar bikin propaganda. PAN akan selalu tamat. Bagaimana menurut Anda?